Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku masih ingin bahas mengenai posisi. Lalu aku akan tambahin arah dari kita mengembalikan bola itu salah atau benar. Kalau aturan basic kita angkat bola lalu jaganya kiri kanan seperti ini udah benar. Cuman salahnya yang baju putih namanya Willy, dia itu ngasih pengembaliannya nggak pakai backhand, harusnya tetap pakai backhand. Tapi kalau mau pakai forehand kadang-kadang atlet juga melakukan itu, jadi nggak salah. Cuman mungkin caranya atau tekniknya aja yang salah. Oke, ini aku rasa ada kesalahan dari yang baju putih. Dia itu jaga di depan terus mengembalikannya ke kiri. Sementara yang baju kuning atau partnernya dia itu berada di belakang. Nah, nanti kalau misalkan lawannya ngasih di net di depan kiri, mati pasti. Tapi untungnya yang dari lawan nggak melakukan hal itu ya. Ini aku ulangi sebentar ya. Ketika sama lawan tuh di lob, harusnya yang baju putih tadi nurunin bola. Ya di sini ya. Dia itu harusnya nurunin bola ke arah lurusannya baju kuning. Biar nanti kalau eh, diangkat lagi sama lawan, baju kuning bisa ini serobot. Nah ini juga salah ya. Habis netting sama baju putih terus ditinggal. Padahal kalau kita kasih netting sama lawan belum tentu diangkat atau di lob, bisa dikasih netting lagi kayak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya di video yang berikutnya. Ini kalian bisa lihat yang baju merah itu ya. Habis dia ngelob tapi malah maju jaga di lurusannya. Padahal kan kalau ngelob harusnya kan jaga kiri kanan ya. Itu karena yang baju merah itu udah pengalaman. Di sini yang baju putih habis ngelob terus dia maju itu udah bener. Untuk bola itu siapa yang ngambil ya, baju kuning atau baju putih? Menurutku lebih enak baju kuning yang tadi nggak gerak yang ngambil. Nah di sini juga yang baju putih itu terlalu terburu-buru untuk nyemes. Selain karena maksa untuk nyemes ketika posisinya kurang enak, yang kedua dia nggak lihat partnernya itu berada di mana. Kalau partner belum masuk ke depan atau ke tengah depan, itu jangan semes keras-keras supaya habis nyemes bisa maju untuk ambil bola berikutnya. Oke, kita masuk ke video yang kedua. Ini karena aku ingin bandingin antara video yang pertama dan kedua itu karena partnernya beda. Jadi yang dan lawannya sama gitu. Jadi yang baju putih ini menghadapi lawan yang sama yaitu Kojimi dan ini Andi. Sedangkan di sini kan sama aku ya Jerry dan Willy, yang baju putih namanya Willy. Yang tadi itu juga namanya Kojimi. Dia yang baju kuning yang partneran sama Willy. Yang di game pertama itu Willy sama Kojimi kalah, dan di game ini aku bocorin juga kalah. Jadi kita mau analisa apa aja yang bikin kita itu banyak kehilangan angka atau kehilangan poin. Oke, kita langsung analisa aja. Di sini aku habis kasih net, aku tungguin, terus langsung sodok ke belakang, lurus. Dan sama Andi dikembalikannya itu lob, harusnya aku yang ambil ini, tapi karena lihat Willy udah mundur, jadinya aku nggak sampai ke belakang, udah langsung maju lagi. Dan ini sebaiknya ya, ini Willy melakukan kesalahan, dia itu ngambil bolaku, tapi dia malah ngelob. Kenapa kok aku langsung tegur dia? Terus dia nggak tahu kenapa kok dia dikatain salah gitu. Karena sebabnya ya, kalau dia itu ngelob lurus, sedangkan aku ada di depannya. Nanti kalau sama lawan, dan memang sama lawan juga dikasih kesilangannya kan. Cuman kebetulan out. Kalau nggak out, kalau lawannya lebih presisi lagi, itu pasti kita mati. Dan itu murni karena kesalahannya yang ngelob gitu. Harusnya gimana kalau yang baju putih ngambil? Harusnya ya
nurunin bola atau ngasih ke net drop shot silang. Tapi kalau ngasih ke drop shot silang, Willy harus lari-lari untuk ngejar bola yang dia baru aja pukul. Atau bisa aja partner atau aku yang ngambil ya ketika aku memang berada di depan. Tapi kalau aku belum ready, jangan ngasih bola ke sana. Kalau menurut pengalamanku ya, misalkan kita itu diincer kan, misalkan aku yang diincer ya. Jadi dikasih bola yang di belakang terus kiri kanan gitu. Terus kalau kita punya posisi yang enak, itu kita bisa ngontrol bola mau arahnya kemana, larinya kemana, itu kita bisa atur. Kalau biasanya kepepet gitu, kesulitan sendiri, biasanya kita nggak bisa ngatur lawan. Bisanya cuma ngasih ke net tipis kayak gitu aja. Atau buang bola ke arah lob yang tinggi banget. Tapi kalau kita biasanya yang diincar, itu aku misalkan udah kayak capek ya, karena udah kiri kanan gitu. Aku akan kasih kayak drop shot, tapi lihat dulu partnerku itu berada di mana. Kalau partnerku berada di depan, di tengah aja, aku akan drop shot ke tengah lapangannya lawan, ke daerah T itu, biar kalau uh, lawannya itu mau mengembalikan, biasanya kan ngelob itu udah ada yang nyegat. Jadi seakan-akan udah kayak nyiapin bola buat partner kita serobot. Cuman masalahnya ya, nggak semua partner kita itu punya atau doyan nyerobot bola. Kadang mereka cuma menjadi satpam atau jaga aja di depan, tapi nggak ngapa-ngapain. Cuman keperluan posisinya harus jaga di depan, ya udah dia di depan aja tapi nggak ngapa-ngapain. Nah itu yang sebaiknya dihindari atau nggak boleh ya. Sebaliknya ada orang yang jaganya di depan serobot-serobot gitu, tapi cuman ngeblok aja dan alhasil bolanya itu banyak nanggungnya atau nggak turun. Jadinya yang belakang jadi kesulitan untuk ngatur bolanya lagi. Biasanya orang yang lebih bagus mainnya itu ditaruh di belakang atau biasanya jaga belakang, dan dia akan sebagai playmaker atau ngatur jalannya bola dan jalannya permainan. Jadi bolanya diarahi mana itu dia yang ngatur. Tapi kalau bolanya sampai diserobot-serobot sama yang depan, itu dia jadi rusak gitu. Kayak kita building block, kayak bangun Lego gitu ya. Itu udah disiapin dari sini ke sini, nanti sini dan kemungkinan kalau nanggung langsung ditembak gitu. Jadi udah tahu nanti itu arahnya bakal kemana. Tapi di tengah-tengah jalan sama yang depan disabotase. Nah itu yang sebaiknya nggak boleh. Kalau mau ngambil atau mau nyerobot harus neken lawan. Neken tuh nggak cuman harus smash, tapi di blok atau dikasih di net yang tipis gitu juga bisa. Atau mau ngasih kayak placing ke tengah-tengah lapangan, itu gak apa-apa. Cuman ini ya, kadang-kadang memang bolanya diarahin ke depan, jadi nggak diserobot sama yang depan, tapi memang bolanya sama lawan tuh ditaruh ke depan biar pemain yang lemah atau pemain depannya yang ambil. Karena dari lawan mungkin memang kesulitan juga ya mengembalikannya, jadinya ditaruh ke net. Nah ini pemain depan harus bisa deteksi hal itu dan nggak boleh gampang-gampang untuk ngelob. Kalau aku lihat di sini ya, Willy itu gampang banget untuk ngelob atau buang bola. Begitu dapat bola, dia jaga di depan, begitu dapat bola yang mungkin kurang cepat aja dia untuk neken atau nyemes, akhirnya sama dia diangkat lagi. Harusnya kalau udah sampai di bawah, gak apa-apa, masih bisa melambung, tapi jatuhnya di net kan. Gak perlu setiap kali bolanya udah di bawahnya ketinggian net terus harus diangkat gitu. Ini aku coba ulangi bentar ya videonya.
Jadi kan bolanya itu jauh dari Andi. Aku itu udah siap-siap untuk mundur ke belakang karena biasanya sih di lob gitu. Terus itu Willy nggak ambil nggak apa-apa. Dan dia benar udah jaga di depan sewaktu aku ngelob karena kan yang baju merah atau Kojimi itu jauh gitu untuk ngambil ngasih drop shot pun dia itu sebenarnya maksa gitu. Dan ini kesalahannya Willy sebenarnya. Waktu di depan tuh langsung siap-siap pakai forehand aja langsung di smash, jangan cuman di placing-placing naruh-naruh terus nyemashnya juga pakai backhand tuh enggak ini ya enggak terlalu keras gitu. Jadi mending pakai forehand langsung di tap di depannya net gitu loh. Dan tadi habis dia itu pakai backhand terus kan berhasil dikembalikan di daerah net lagi ya. Itu daerahnya Willy nggak dijaga. Jadi kalau jaga depan tuh harus jaga yang segitiga ya. Dari daerah T itu yang ujungnya. Terus harus jaga segitiga sampai ke arah kiri dan kanan net. Itu daerah coverannya pemain depan dan Willy kayak ini ya, kayak kaget gitu. Kok ditempatin ke sana ya? Itu memang daerah coveranmu sebenarnya. Nggak boleh terlambat. Dan khusus kalau kamu berada di depan itu harusnya lebih cepat gerakannya dan lebih rajin untuk nurun bola, cari-cari bola lagi. Kadang-kadang kita memang lolos ya bolanya karena bola dari lawan itu cepat. Terus ketinggiannya juga kadang-kadang pas, jadi kita nggak bisa cepat untuk ngambil kecuali mundur dulu. Ya nggak apa-apa, itu nanti bagiannya pemain belakang, udah nggak usah dipeduliin. Kalau memang pemain belakangnya keteteran atau nggak bisa ambil ya udah. Tapi tugasmu adalah kalau di depan ya kamu cari-cari bola yang sekiranya bisa kamu ambil, langsung tekan lawan gitu terus. Kalau bisa ya formasi itu misalkan kita udah dapat depan belakang gitu. Kalau bisa jangan ngerubah-ngerubah lagi. Jadi jangan gampang-gampang terus dapat bola di depan langsung di lob. Padahal gampang gitu. Kecuali yang sulit itu ya biasanya kalau bolanya itu tipis di net. Jadinya kita terpaksa harus buang. Kalau enggak nanti tanggung sama lawan di net kill. Jadi nggak bisa ngasih net lagi kalau udah kepepet ya. Ini aku lihat dari Andi dan Kojimi itu kebanyakan ngasih ke Willy ya. Soalnya Willy ini lebih lemah untuk mengembalikannya itu sering banyak error gitu. Kalau kamu diincer ya kamu harus ini belajar untuk cari bola, maksudnya belajar jadi playmaker. Jadi belajar ngatur bola supaya lawan itu nanti berbuat kesalahan atau ngasih bola tanggung dan kita nanti yang nyerang. Salah satu caranya yaitu kita harus lebih siap. Jadi habis mukul terus kita lebih siap lagi, kakinya ngadep kemana yang kaki raketnya itu ditaruh di depan atau di belakang gitu. Itu harus tahu ada tekniknya. Gampangannya kita lihat ke arahnya bola aja. Kita ngasihnya lurus ya kita buka kaki gitu. Kalau bolanya di sebelah kanan kita ngarah pandangannya atau badannya ke arah bola. Kalau aku kidal ke arah bola berarti kaki kananku, misalkan bolanya di kanan belakang ya. Jadi kaki kananku di belakang, kaki kiriku di depan. Nanti kalau dapat bola di depan, aku bisa ngelangkah lebih cepat. Bisa langkahnya kayak kepiting atau bisa kanan kiri. Itu nanti disesuaikan dengan bola yang datang gitu. Seringkali aku lihat teman-teman itu yang banyak matinya ya, itu hanya gara-gara kaki. Jadi kakinya itu habis mukul, misalkan habis ngelob, kalau aku kidal ya, misalkan ditempatin di kiri belakang itu aku habis ngelob, terus tetap posisinya miring, jadi ngadep ke kiri terus gitu.
Nah itu nanti kalau di smash banyak matinya, di smash ke arah kananku ya, di arah backhand banyak matinya soalnya nggak langsung hadap depan. Kalau aku lihat teman-teman yang lebih bagus mainnya, yang nggak matian di smash gitu, juga temanku yang atlet atau kita lihat atlet di TV, itu habis mukul langsung dia itu kayak inget gitu. Jadi habis mukul langsung kakinya itu disiapin. Jadi memang sengaja kayak disiapin, nggak nunggu bola datang terus baru kayak split step itu kan kita nunggu bolanya kemana baru mau gerak itu kan split step terus lari gitu. Tapi ini enggak. Mereka-mereka yang lebih bagus tuh mainnya habis mukul langsung kakinya itu langsung disiapin. Memang sengaja disiapin gitu. Untuk hadap depan, hadap agak serong, itu kakinya udah ready. Sering aku lihat teman-teman habis mukul tetap badannya nggak dipindah. Memang agak extra effort sih kalau kayak gitu nggak dibiasain, kita itu kayak males gitu ya. Habis mukul nunggu PE dikasih ke tempat lain atau dikasih ke temanku. Ngapain aku kok harus setiap kali ready terus. Itu males gitu. Itu yang bikin kita berbeda dengan para atlet dan pemain yang lebih bagus gitu. Lalu ada satu tips lagi yang aku ingin bagikan ya. Untuk dimana kita harus nempatin posisi yang ideal, itu kita harus punya kayak indera keenam. Oh enggak. Jadi kita itu harus punya kayak imajinasi ya. Bayangin aja kalau bolanya kita taruh di situ sama lawan tuh punya berapa opsi pengembalian. Selain karena skillnya dia ya, misalkan dia skillnya yang biasa-biasa aja, kayak backhandnya nggak bisa nyemes keras, terus ngelob backhandnya juga bisa lurus-lurus aja, silang itu jarang dan sering mati. Itu menghilangkan beberapa opsi pengembalian yang kita bisa prediksi atau bisa imajinasikan ya. Jadi misalkan kita itu naruh bola di satu titik, misalkan di belakang kanan gitu ya, kanannya kita. Terus itu lawannya posisinya gimana? Udah ready untuk nyemes atau kepepet atau ini ya, dia itu waktu agak mau maju terus kok dikasih ke belakang, nah itu dia kepepet. Itu opsinya ada berapa? Kalau dia mau ngasih drop shotnya lurus atau silang. Kalau yang lebih sulit yang mana? Kalau drop shotnya lurus itu mungkin lebih sulit daripada yang silang. Atau mungkin kebalikannya juga bisa. Terus juga tekniknya dia nguasai nggak? Kalau cuman ngedrop shot tapi bolanya melambung, itu kan tekniknya berarti kurang bagus ya. Kalau yang bagus kan bolanya agak datar terus jatuh di dekatnya net gitu. Itu ada teknik khusus, kalau telat ya biasanya melambung bolanya. Otomatis kalau lawannya udah pengalaman, biasanya ya kalau kepepet kayak gitu sulit untuk ngasih drop shot. Sama lawan yang nggak mau terlalu berisiko biasanya ngasihnya lob. Nah itu kita udah harus ready, siapnya di mana, terus langsung siap-siap untuk mundur dan misalkan bisa ngambil smash ya langsung aja siap-siap diniatin untuk mundur, untuk mau nyemes itu langsung diniatin, daripada kayak ini di lob di belakang. Kamu udah siap tapi nggak ada kecenderungan untuk nyemes, jadi akhirnya di lob lagi. Cari gampangnya kalau aku ini ya. Kalau aku boleh menilai, ada pemain-pemain tertentu yang pengembalian itu cari yang gampang-gampang aja gitu. Padahal banyak poin yang bisa kita ciptakan atau kita dapetin itu dari bola-bola yang sulit buat kita.
Makanya kita itu perlu latihan bola-bola yang sulit gitu. Supaya lawan juga kaget. Ini bolanya sulit, aku gak bisa biasanya. Kalau dikasih bola seperti itu terus ke drop shot atau nyemes, itu aku gak bisa. Bisanya cuma ngelob. Terus kita karena biasanya kita berbuat seperti itu, jadi kita nggak bisa imajinasikan lawan tuh bakal berbuat yang lain. Karena kita anggap lawan tuh sama seperti kita. Oh ini cuman bisanya ngelob kalau posisi kayak gini. Yaitu kalau kamu cuma bisanya ngelob. Tapi lawan mungkin nggak cuman bisa ngelob, malah bisa nyemes atau bisa ngasih drop shot. Nah itu yang perlu kita ini ya. Perlu ingat juga kalau lawan A ini bisanya apa aja. Kalau oh nggak bisanya kayak gini. Jadi kita ingat kalau menghadapi lawan yang ini itu nggak bisa ambil. Jadi opsinya banyak berkurang gitu. Kita kasih daerah tertentu A, terus nanti ada bisa di drop shot lurus, bisa di drop shot silang, bisa di smash lurus, silang, bisa di lob, itu kan banyak banget ya opsinya. Tapi kalau lawannya kita lihat setelah beberapa poin ya, kalau kita ketemu teman baru tuh pasti kita bisa lihat lah, bisa pelajari. Di awal-awal tuh langsung pelajari lawannya, jangan cuman asal main aja. Jadi kita pelajari lawan ini bisa apa aja. Oh, senengannya apa aja. Kalau aku lihat Kojimi itu senengnya posisi tangannya udah diangkat. Kalau di belakang ya diangkat, terus kasih drop shot. Kayak mau nyemes di drop shot, tapi nggak di drop shot terus. Itu pinternya dia ya. Kadang-kadang di smash dan smashnya cukup keras menurutku. Terus kalau enggak di lob. Jadi posisinya sama semua, tetap angkat tangan gitu, diangkat, akhirnya diangkat. Di detik-detik terakhir langsung dipukul keras ke belakang. Nah itu bikin kaget juga. Selain memang ini sulit loh sebenarnya ya. Apa yang dilakukan oleh Kojimi ini sebenarnya sulit. Angkat raket, kan ayunannya cuma sedikit ya. Soalnya kita nggak ngayun dari belakang. Untuk bisa ngelob sampai belakang banget, nggak nanggung, itu perlu tenaga yang lebih besar kalau kita nggak ngayun lengan. Jadi pakai tenaganya di forearm sama pakai volley. Ya aku nggak tahu raketnya apa dan ini ya tariannya berapa, tapi itu juga berpengaruh terhadap kualitas pukulan kita. Tapi aku lihat tangannya memang kuat sih Kojimi. Jadi nggak semua pemain bisa kayak gitu. Sering aku lihat teman-teman yang suka salah atau suka mati gara-gara dikedut. Itu karena gagal mendeteksi atau mempelajari lawan. Dari awal kita udah harus tahu lawannya bisa ngedut nggak. Posisi ngedutnya itu gimana. Kemarin tuh kan aku main sama coach yang di sebelah ya, waktu kita kekurangan orang dan muridnya dia juga belum datang. Aku nggak tahu dia itu mainnya kayak apa. Dan ternyata dia bisa ngedut. Nah, untungnya kan aku udah banyak tahu ya sama ini teman-teman lain yang biasa ngedut di grup lain. Jadinya nggak terbiasa. Kalau kita kasih net tuh nggak terbiasa untuk langsung maju untuk ngambil di net tuh nggak. Ini lain ceritanya dengan yang di awal-awal video waktu Willy habis ngasih net terus ditinggal mundur ya. Ini beda. Jadi bolanya mungkin tetap di net tapi bukan situasinya nggak seperti itu. Nah itu kita nggak boleh buruan maju karena lawan bisa ngedut atau bisa ngasih delay shot langsung ditaruh ke belakang gitu. Kedut atau nama kalau di YouTube biasanya bilangnya di scan, tapi aku kurang suka sih istilah itu, jadi aku bilangnya kedut atau delayed shot.
pukulannya itu ditunggu dulu bolanya sampai udah deket terus langsung disentek atau di flick kalau bahasa Inggrisnya, di flick. Nanti lawan kaget. Kalau udah kaget ya udah jangan dikejar gitu, biar kalau partnernya pas ready di deket situ dia akan ngambil. Memang agak sulit untuk partner kita, tapi biarin dia yang ngambil daripada kamu yang mau ngambil jadinya lawan nggak ini. Kamu juga nggak bisa, pasti nggak bisa soalnya udah udah ketipu ya. Kalau udah ketipu ya udah, jangan ditutup-tutupi atau dikurang-kurangi penipuannya. Jadi kalau memang kita mengimajinasi atau mendeteksi bolanya bakal di net, ternyata kok enggak, salah kan prediksinya kita, itu ya udah memang kita salah. Kalau single ya harus dikejar sih bola kedutannya atau flicknya itu. Tapi kalau double udah jangan dikejar, anggap aja itu kesalahanmu. Jadi biar partnernya yang ngambil kalau bisa. Kalau partnernya juga nggak bisa ngambil ya udah mati. Memang pinter-pinternya lawan untuk bisa menipu kita. Itu last resource aja sih menurutku. Kalau kita memang kayak ada cedera tertentu, terus ngelihat partner kita juga kayaknya lemah hari itu, banyak errornya, terus lawannya lebih bagus mainnya dari kita, ya last resource kita, cadangan amunisi terakhir yaitu teknik tipu-tipu. Tapi nggak bisa kita pakai terus ya, karena nanti sekali ditipu 2 kali bisa, gak mungkin ketiga kali ketipu. Atau mungkin aja ya, tapi biasanya lawan itu udah paham, oh ini mau nipu, oh ini lawan ternyata bisa nipu, jadi udah siap mereka. Walaupun kita punya senjata tipuan, tapi itu gak bisa kita pakai terus. Ya mau nggak mau teknik-teknik dasar dan yang lebih ini ya, yang normal itu pasti lebih banyak dipakai daripada teknik-teknik yang abnormal. Jadi nggak boleh kita belajar cuman yang abnormal aja karena kita lihatnya kok keren, kok bisa langsung dapat poin instan. Tapi ternyata dipakainya kalau secara ini ya, rasio mungkin cuman 1% aja dalam satu permainan. Sisanya kita kan mainnya normal-normal aja, tergantung skill, teknik, dan power kita. Willy ini kalau aku lihat-lihat ya jadi partner siapa aja ya, jadi partnernya siapa aja. Kayak kurang menyenangkan gitu, karena pertama ya dia sendiri juga sering melakukan kesalahan. Terus yang kedua, kalau partnernya berbuat kesalahan dia kayak kecewa banget atau kayak mau nyala-nyalain gitu. Walaupun nggak ngomong ya, tapi kayaknya eh, kayak gak suka kalau partnernya melakukan kesalahan, padahal dia sendiri juga sering melakukan kesalahan. Kesalahannya itu bukan cuman ini ya, mati atau nyangkut atau out, tapi juga arah bolanya itu kalau partnernya nggak rajin banget bakal tambah jauh poinnya dari lawan. Kalau aku mau tarik kesimpulan, jadi apa yang menyebabkan Willy ini kan diincer ya, menyebabkan dia itu kalah, dan aku juga termasuk. Yang menyebabkan karena Willy itu sering ngelob. Di banyak kesempatan bolanya harusnya diturunin malah di lob. Terus itu juga sering pakai backhand ya, padahal di daerahnya forehand. Kalau backhandnya bagus ya gak apa-apa. Ini kan udah aku bilang ya, jadi dapat bola yang sebenarnya placing aja dari lawan,
cuma ditaruh gitu aja, harusnya Willy bisa flashing ulang atau balikin flashing lagi, nggak perlu diangkat. Kenapa harus diangkat? Ya memang kakinya Willy ada masalah ya, jadi sakit gitu. Aku sendiri juga di hari ini punya problem, yaitu kena di tenis elbow atau di bagian sikuku ada yang sakit gitu. Jadi untuk daerah yang ngangkat sampai ketinggian di atas bahu itu agak ada yang ganjel, jadi nggak secepat biasanya. Makanya banyak bola-bola serobot itu sering terlambat. Terus kemarin ya yang di video di awal-awal tuh ya kan, Willy partneran sama Kojimi yang pakai baju kuning tadi. Itu waktu aku nonton juga, aku sama Kojimi berpendapat yang sama, yaitu jangan sering-sering nyemes ke arah lawan, terutama ke Kojimi yang ini ya, yang pakai baju merah putih. Karena kalau sebenarnya yang nyemes kalau dari aku atau Kojimi gak apa-apa, soalnya Willy masih bisa cover di daerah depan kalau dia yang jaga depan. Tapi kalau Willy yang nyemes itu kadang-kadang arahnya itu nggak nggak enak buat di cover oleh pemain yang partnernya. Jadi kalau nyemes tuh kita juga harus lihat partner kita. Kalau misalkan partner kita itu berada jauh di tempatnya kita smash, misalkan ya partner itu masih berada di kiri, di kamar yang kiri, jaga di tengah-tengahnya kamar gitu. Terus kita di kanan, Willy ini nyemes di kanan gitu. Terus sama lawan dikembaliannya lurusannya Willy. Jadi dia habis smash harus ambil bola yang di depannya itu. Nggak bisa ngandelin partner yang ngambil, soalnya partnernya jauh. Tapi sebaliknya kalau misalkan partnernya berada di tengah, itu Willy mau nyemes ke arah tengah, nanti dikembalikannya ke tengah bisa langsung diserobot sama yang pemain yang di tengah itu. Kadang-kadang kalau kita nyemes ke arah silang, sewaktu partner kita di sebelah kita ya, itu kemungkinan sama lawan bisa di lob lurus, jadi partner kita bisa langsung susul nambahin smash lagi, itu juga bagus. Tapi hati-hati juga sama lawan yang bisa belokin bola, jadi kalau di smash silang dia bisa mengembalikan silang dan tipis masuk, itu bikin partner kita yang tadinya di kiri harus lari-lari ke kanan, akhirnya mati soalnya terlalu jauh. Yaitu mungkin merasa kalau di silang itu ide yang bagus karena apa ya, mungkin kosong tapi lawan bisa mengembalikan dan bisa membaca sih kalau mau di smash ke arah situ, terus dikembalikannya juga cukup strategis, jadinya kita mati. Hal-hal kayak gitu itu harus kita pelajari ya. Sewaktu kita itu matinya di mana, kita harus lihat ke arahnya lawan. Posisinya lawan itu di mana, terus lawan siapa yang bikin kita mati. Tindakan terakhir dari lawan itu apa? Terus kita harus punya kayak disimpan catatannya. Gak boleh melakukan gini lagi karena lawan tuh bisa kasih kayak gini. Jadi ada belajarnya, sewaktu bermain tuh ada belajarnya. Jangan mengulangi hal-hal yang sama terus, padahal kita itu mati terus di situ. Kalau kalian menerapkan ini ya, teknik ini atau taktik ini, jadi belajar selagi bermain, aku rasa kalian bisa cepat majunya dalam main badminton. Kalau kita
tetap mengembalikan ya biasa kayak Willy gini ya, dikit-dikit pakai backhand, dikit-dikit di lob. Dan setiap kali kalau main dengan partner siapapun, dia mainnya kayak gitu, nggak ada perubahan. Meskipun udah dibilangin ya, tapi nggak ada perubahan, tetap mainnya kayak gitu karena dia nyaman seperti itu. Ya kemajuannya mungkin lebih lama dari anak-anak lain yang mau berubah gitu. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Gamenya udah berakhir dan aku kalah. Siapa yang menyebabkan kekalahan? Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya. Nantikan tips-tips yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.